yang karena ada trade war juga. Dulu kan sebelum sebelum rame Covid tuh pada mikirnya, oh ini karena trade war bakal masuk resesi nih. Ini pasti trade war jadi penyebab resesi. Tapi Hmm, hmm, 2018, hmm, hmm. oh nggak resesi nih. Oh berarti tahun Nggak ada. depan 2019 resesi. 2019 masih belum resesi juga nih. Begitu akhir corona ya jadi terbukti lagi resesi Hmm. gitu kan. Eh, jadi gua rasa sih mungkin ya emang ya adalah siklus 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 ekonomi itu pasti ada gitu, cuma nggak, kita jangan jangan mikir juga. Selamat malam, Viners sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini bersama aku, Gary. Kita akan diskusi, ya, sharing-sharing mengenai market outlook 2021. Gimana sih Indonesia gitu ya, investasi di Indonesia nanti di tahun 2021. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku akan dibantu gitu ya dengan Bro Fabian. Dia juga salah satu financial content creator dan dia lebih banyak di bidang persahaman gitu ya, Bro ya. Yoi, yoi. Oke, Bro. Ya, kalau kita tahu ya, Winners, 2020 itu banyak banget gejolak gitu ya, Bro Fabian ya. Hmm. Mulai dari kita lagi panas-panasnya nih perang dagang antara Amerika China, sehingga IHSG kita nggak jalan kemana-mana gitu. 2 tahun terakhir di angka-angka itu terus di 6 ribuan gitu kan. Betul, betul. Belum selesai di situ, tiba-tiba ada corona, di mana itu menggemparkan seluruh dunia. Sampai-sampai di bulan April ya kalau nggak salah itu IHSG drop sampai ke level 3.500-an ya kalau nggak salah. Terus ada apa lagi ya bro ya di tahun ini ya kira-kira? Tahun ini yang seru Um, paling apa ya, ah, Trump Trump Biden kali ya. Trump sama Biden. Oke, Terus ya paling market white paling and ramai see ya bro ya. ya, marketnya masih wait and see, dan paling ramai sih ya pasti Hmm, tentu aja ya karena corona ya, karena Covid hmm, 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 hmm. gitu. Tapi good newsnya sih sebenarnya kalau teman-teman udah lihat data ekonomi kita kan udah mulai pada membaik ya. Ya, ekspornya Kalau udah naik ya, tapi kalau importnya misalnya yang kita belum. lihat Hmm. ya, kalau kita lihat kan dari GDP aja kan, GDP kan emang masih kemarin ini masih minus ya. Ini gue sambil lihat data ya, soalnya gue Oh, nggak ha, ngapal. ha, ha. Jadi mungkin kiri kanan gue liatnya. Kalau terakhir kan di kuartal kemarin itu minus 3,49, cuma kan udah lebih membaik daripada sebelumnya yang minus 5,32 5. kan. Ha, ha. Jadi ya mudah-mudahan sih kuartal berikutnya ya lebih lebih ya, kalau bagus bisa positif ya, cuma kalau jangan sampai malah lebih minus lagi, minusnya lebih dalam lagi gitu. Hmm, hmm, hmm. Anyway, Finers, jadi ketika kita mau ngomongin tentang market market outlook gitu ya, ada dua posisi gitu loh. Jadi kamu sebagai trader, entah kamu trader di saham atau trader valuta asing, obligasi mungkin ditraderkan juga, atau kamu sebagai investor. Nah, kalau kamu Hmm, sebagai trader harian gitu kan, eh, market outlook ini sangat penting, terutama yang fundamental banget. Misalkan nih, pemerintah tiba-tiba menstop rokok nggak boleh dijual di Indonesia gitu. Itu otomatis pasti saham-saham betul. rokok itu pasti hancur banget gitu kan. Kemarin cukai naik aja langsung Cukai dropnya, drop signifikan gitu gila-gilaan. ya. Nah, eh, itu satu gitu loh. Eh, Terus kalau kamu sebagai investor memang eh, berdampak juga, tapi nggak usah khawatir. Justru ketika ada katalis-katalis yang negatif, justru investor itu suka katalis negatif. Karena kenapa? Kita bisa beli di harga diskon gitu loh. Tapi balik lagi, karena kalau investasi itu kan untuk jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun. Jangan
ketakutan nggak dapat harga murah. Kenapa? Karena apa namanya? Kamu kan investasi, menabung setiap bulan gitu kan. Namanya menabung kan bukan uang yang gede banget gitu loh. Cuman dari seperberapa uang kamu gitu loh. Misalkan kamu investasi 10 tahun, berarti kan ada 12 kali setahun atau 120 kali dalam 10 tahun kamu menabung gitu kan. Nah, misalkan dalam setahun ini kayak bulan tahun ini gitu ya, ada corona, tiba-tiba harga-harga saham turun gitu kan. Nah, kamu jangan khawatir ketinggalan atau nggak bisa masuk. Karena kenapa? Karena kan kamu cuma apa ya? eh, menginvestasikan 10 bulan aja, sorry, 1 tahun atau 12 bulan aja investasi kamu. Betul. Sedangkan kamu investasi jangka panjang, ada 120 kali kamu investasi gitu loh. Kayak gitu. Jadi jangan takut apa ya, misalnya FOMO ya, FOMO, fear of missing out gitu ya. FOMO ya, jangan FOMO, FOMO. Jadi jangan khawatir kayak gitu, tetap investasi, nabung rutin aja, stabil kayak gitu. Nah, uh, ya berita-berita itu boleh kita perhatikan juga, tapi jangan terlalu ketakutan tadi itu. Iya, Terus juga dipakai untuk cari timing yang tepat untuk masuknya. Misalkan kan dalam 1 bulan tanggal 1 sampai 31 gitu ya. Ya kira-kira kan kita sebulan harus menabung ya. Kira-kira di tanggal yang mana sih yang ngepas? Itu pun tapi sebenarnya nggak signifikan. Tapi ya buat kalau kita ngepas beli di yang murah gitu kan seneng tuh rasanya. iya. Kayak gitu. Itu sedikit Sebenarnya kalau previewnya. kalau bisa dibilang, kalau bilang dapat harga murah tuh ya beruntung aja sih. Soalnya ya Hmm. nggak ada satupun gua rasa semua orang yang bisa tahu pasti kapan harga bottomnya gitu. Kayak Yes, kemarin kan betul. ISG udah rally banget tuh kan. Pada Hmm. ya Hmm. gue juga jujur aja gue nungguin ISG koreksi yang lumayan gitu. Tapi ternyata nggak koreksi. Cuma ya jadi ya udah aja. Nah kalau kita nungguin kapan ISG koreksi, ya bisa jadi koreksinya masih masih lama gitu, mungkin masih bulan 2-3 bulan lagi, atau mungkin malah besok malah koreksi dalam, bisa jadi gitu. Cuma kalau kita nungguin terus ya nggak bakal, ujung-ujungnya nggak bakal masuk market kan. Betul sekali, bro. Nah, jadi kira-kira apa bro yang selain corona, terus waiting ini ya, tapi akhirnya Joe Biden yang menang ya. Jadi pemilu, kita nunggu Hmm. pemilu Amerika, terus Joe Biden yang menang. Terus terakhir mungkin di akhir tahun ini vaksin ya bro ya, vaksin yang mulai Vaksin ya, didistribusikan. vaksin. Hmm. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi kondisi apa ya, ya krisis sekarang ya, sebenarnya krisis sekarang tuh bukan bukan karena kayak 8. 2008 ya, Ah. yang itu kan karena ya ke kekacauan emang di marketnya itu kan, di ekonominya kan. Krisis sekarang itu kan Hmm. lebih karena kesehatan lah, dari sisi kesehatan. Jadi semua orang pasti nungguin vaksin. Nah, Ah, yang ah, vaksin ah, ah. ini kan sekarang kabar bagusnya kan yang Pfizer sama Moderna tuh udah Pfizer 95% efektif ya. 95%. Hmm. Nah, tapi sebenarnya masih kalau gue lihat sih, para investor juga masih masih ada punya pertanyaan satu lagi nih sebenarnya. Ya, emang secara data clinical trial 95% efektif. Tapi nanti di Hmm. lapangannya apakah benar juga 90% efektif atau malah nggak efektif sama sekali gitu kan. Sebenarnya ketakutannya di situ. Hmm. Nah, jadi kalau kita sebagai investor sih ya pasti yang lihatnya juga mengharapkannya dari si vaksin ini ya, Yes, betul. gitu. Jadi, nah, jadi nanti 2021 mungkin yang paling ditunggu-tunggu apa, Bro? Ya paling utama keefektifan vaksin ini ya, Bro ya. Vaksinnya ya pasti pasti. Uh, uh, nah, kalau gitu sebaiknya sambil nunggu vaksinnya beres nih, kita enaknya investasi di mana, Bro? Investasi lewat Kayaknya gitu ya. atas. Standar. Sebenarnya kalau kalau kita lihat siklus ekonomi ya, kalau misalnya Hmm. teman-teman mungkin paling enak tuh gue belajar soal siklus ekonomi itu dari videonya Ray Dalio tuh, kalau mungkin yang udah pernah nonton juga ya, yang ekonomi cycle itu. Hmm. Nah, jadi kita mesti tahu juga nih posisi posisi kita tuh sekarang ekonomi secara makro tuh ada di mana sih. Nah, kalau kita lihat ngomongin siklus ekonomi kan sebenarnya yang terburuk tuh bulan-bulan kemarin ya, bulan-bulan ya awal-awal corona lah, bulan Maret April. Nah, Ya. jadi sebenarnya kita tuh udah melewati yang terburuknya. Ya, kita tuh di bawahnya tuh udah lewat lah, udah lagi mulai masuk ke mulai naik gitu, siklusnya mulai naik.
Nah, jadi kalau kalau kita ngomongin ekonomi yang siklusnya udah mulai mulai naik, sebenarnya saham-saham akan menjadi pilihan yang menarik. Mungkin gue sharing ini dulu ya sekali apa logika di belakangnya ya. Sebenarnya kalau kalau kita ngomongin yang udah masuk masa resesi awal nih, orang-orang kan pasti akan menjauhi instrumen investasi yang beresiko ya, otomatis saham kan resikonya tinggi. Yes. Ah, Nah, ah. mereka akan pada pindah ke obligasi obligasi negara yang resikonya lebih rendah gitu. Nah, kalau bisa lihat juga begitu sekitar bulan Maret April itu eh, yield obligasi kita tuh mana tadi gue lihat government bond 6% government kalau 10 nggak years salah ya. obligasi itu tuh sampai sampai 8% malah 8% di bulan nah ini bulannya di Maret tuh. Nah, jadi awal kejatuhan IHSG semua pada Hmm. bisa dibilang ya pada pindah ke obligasi kan. IHSG mulai naik, yield Ah, obligasi mulai turun. Nah, jadi kalau kalau sekarang kita ngelihatnya udah mulai masuk fase mulai kenaikan ya. Gridnya mulai ada lah, kalau bisa lihat juga beberapa investor investor baru bilang wah enak ya invest di saham nih 3 bulan cuannya udah 15% gitu. Padahal mereka nggak ngelihat di bulan Maret April minusnya sampai 16% atau sampai 20-30% malah gitu. benar, Nah, benar, jadi benar, kalau benar. kalau ya kalau kita lihat dari sisi siklus ekonominya biasanya kalau kalau udah masuk resesi itu obligasi akan naik, saham akan turun. Nah, Hmm, begitu hmm. begitu sekarang sekarang udah mulai ya udah kelihatan ekonominya udah mulai naik ya. Ya. Investor juga udah mulai pada pada pede lah, pada optimis ya. Saham pasti akan jadi menarik lagi. Nah, obligasi Hmm. akan nggak dilirik lagi. Toh sekarang juga masanya suku bunga rendah ya. Yes. Kalau di US aja sampai 0% kan bisa dibilang lu taruh deposito di sana ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi Malah minus ya. daripada iya mah Hmm. daripada malah uangnya nggak berkembang di situ ya pasti mereka akan masuk ke instrumen yang lebih menarik ya. Hmm, 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 hmm. Oke, bro. Nah, kalau ngomongin saham gitu ya. Nah, kan 2020 ini banyak banget investor-investor baru gitu ya, bro ya. Oh iya, kenaikannya Account-account wow banget. account-account Instagram banyak banget yang ngomongin tentang saham gitu. Tapi mungkin agak sedikit jokes gitu ya. Ntar di Hmm. 2021 eh, akan dikenakan materai 10.000, bro. Udah baca nggak beritanya? Hmm. Iya Nah, iya jadi baca setiap baca. aku kurang paham ya, setiap transaksi atau setiap akhir hari gitu loh, kena 10.000. Nah, itu baru tuh. Jadi 2020 pemerintah gitu ya bakar duit mungkin ya lewat saham kayak marketplace gitu ya. Nah, Kayak 2001 marketplace. 2021 nih. Nah, tapi kalau dengan kena materai 10.000 itu lumayan loh, bro. kalau Lumayan sebenarnya kalau lumayan. tradingnya cuma sejuta 2 juta, cuannya kepotong materai ya, bro ya. Nah, ini Iya, bisa jadi kepotong materai. katalis positif apa Bisa negatif nih, jadi bro? sebenarnya kalau 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 gue bilang sebenarnya kalau ngomongin investasi sih 10.000 tuh bisa dibilang kecil ya. Jadi Hmm, hmm, eh, gini deh, oke kalau kalau kita mikirin costnya 10.000 tapi dibanding dibanding apa yang kita dapetin sih harusnya nggak sebanding gitu. Dan kayaknya nggak mungkin orang tiap bulan juga invest kayak cuma 50.000 tuh harusnya bisa hmm, lebih lah hmm, gitu lah, hmm, hmm, hmm. bisa diusahakan lah Kak, maksudnya. Buat ya sorry buat kalangan menengah yang ke bawah juga itu kan Tom yang dapatnya UMR juga kayaknya kalau invest 50.000 sebenarnya kalau kita ngomongin di saham ya sorry ini ngomongin di saham ya 50.000 hmm, tuh pilihan sahamnya kan terbatas gitu nggak bisa beli apa-apa atau mereka ujungnya akan belinya ke reksadana kan sebenarnya jadi yes, nggak kalau udah ngomongin investor saham sih kayaknya 10.000 harusnya nggak usah apa sih nggak usah kikir banget lah gitu 10.000 aja. Toh sebenarnya betul. buat negara juga gitu kan Hmm, hmm, yang hmm. Untuk kadang gue pemasukan rada negara. sayangin tuh ya emang sih emang kita tuh bisa dibilang apa ada sedikit traumatik bayar pajak kali ya karena Ah, banyaknya ah, ah. korupsi di Indonesia kan. Jadi gue jujur aja gue juga dulu bayar pajak tuh ngapain sih bayar pajak ujungnya juga dikorupsi gitu buat apa gitu. Tapi
Hmm. sering berjalannya waktu dan ngeliat ke sini, mulai kerasa nih pajaknya kepake dengan bener gitu, walaupun ya masih ada korupsi juga gitu. Tapi at least sedikit sedikit mulai merasakan yang infrastruktur berkembang udah gitu. Ya, Kayak ha. ya banyak hal-hal baru yang digitalisasi dari di badan kenegaraan gitu. Kayak barusan gue bayar bayar pajak STNK gitu kan. Sekarang kan udah enak banget gitu, tinggal bisa bayarnya Hmm. bisa lewat ATM atau lewat e-commerce. Udah gitu datang juga, tadi gue lewatnya drive thru gitu. Jadi cuma datang kasih bukti bayar, udah beres gitu. Nggak kayak zaman dulu lu mesti bisa nunggu 1-2 jam Ya. buat ngantri bayar STNK gitu. Jadi kalau sekarang sih gue liatnya juga Indonesia menuju arah lebih baik ya. Plus yang gue paling suka tuh adalah efisiensi di BUMN. Hmm. Tadinya Hmm. kan Hmm. Pak Erick Thohir tuh itu salut banget sih, gue menakjubkan banget sih, beres-beresnya tuh benar-benar bersih-bersih banget gitu. Sekarang kelihatan kan BUMN tuh apa sih, di disektorisasi kan, jadi kayak dikumpulin tuh misalnya Ya. kayak kemarin BRI Syariah, Mandiri Syariah kan dikumpulin jadi satu gitu kan. Terus sektor-sektornya juga benar-benar dimaksimalin gitu, diefisiensi gitu. Nah jadi gue Hmm. sih Hmm. melihatnya, Hmm. Hmm. oke lah, at least kalau ngomongin pajak ya gue nggak sesakit hati dulu lah kalau bayar pajak akhirnya kepake gitu. Jadi baik lagi kita ngomongin bayar materai 10.000 sih, ya udah sih nggak apa-apa sih sebenarnya sih, nggak usah terlalu ya. Masa karena 10.000 jadi udahlah gue nggak invest di saham karena bayar 10.000, lalu bayar administrasi bank aja berapa, 17.000 Hmm. sekarang Hmm. gitu kan. Nah, Gitu sih. itu jadi harapannya ketika nanti vaksinnya sukses gitu ya, Bro ya. Mhm. Harusnya pemerintah dengan penerimaan pajak yang cukup gede itu justru jadi katalis positif ya untuk Ya, ya. market Indonesia gitu ya. Terus Hmm. biasanya kalau ngomongin itu GDP harusnya juga ikutan naik ya di tahun depan ya. Kalau nggak salah aku baca juga Harusnya di ya. Bloomberg itu malah mereka berani state gitu forecastnya untuk tahun 2021 itu di 6% gitu bro. Atau ya itu Ya angka benar, enam normal persen untuk malah. Indonesia Mhm. Ya gitu. emang, ya optimisnya situlah ya, mudah-mudahan juga bisa sih. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari sekarang kan emang lagi giat-giatnya tuh narikin investor luar buat berinvestasi kan. Kayak kemarin Omnibus Law, udah gitu kita juga punya SWF. SWF tuh Sovereign Wealth Fund, itu kan ditujuinnya buat investor investor luar juga gitu. Udah gitu banyak banyak apa ya, arah arah dari kebijakan negara dan emang strateginya tuh buat narik-narikin investor, karena ya kalau kita pakai duit duit lokal gitu kan ya segitu-segitu aja gitu. Jadi kita kita lagi mencoba menarik investor investor luar buat berinvestasi di Indonesia gitu. Jadi sih harapannya ya kalau investor pada masuk, industri berkembang, ya otomatis GDP dan ekonomi juga naik ya. Yes, betul. Juga ini juga ya didukung juga dengan suku bunga rendah ya, Bro ya. Jadi orang Hmm, daripada duitnya di deposito lebih baik dikembangkan ya, dikaryakan istilahnya dikembangkan. kan kayak gitu ya. Iya, iya. Jadi harusnya eh, ekonomi Indonesia terus iklim berinvestasi tahun 2021 mulai membaik gitu kan. Mulai membaik sih Kira-kira harusnya. apalagi ya kalau dari Indonesia ya tapi corona juga nggak bakal selesai awal tahun sih bro ya. Mungkin kuarter Ya, ya 3 mungkin ya. prediksi. Jadi ya pasti aja sih, soal corona ya pasti pasti masih jadi perhatian ya, terutama kayak susahnya Indonesia adalah orang-orangnya rada-rada susah, nggak nurut juga sih dibilangin gitu. Dibilangin jangan pergi-pergi, jangan keluar-keluar, tetap aja gitu. Jadi kan eh gimana ya, kalau kalau soal corona ini ya emang perlu kita sebagai sebagai warga negara juga, kita perlu tertib juga sih. Kalau dibilang jangan keluar-keluar, ya jangan terlalu sering keluar-keluar gitu. Sampai sekarang kan ya masa sih harus harus dipaksa secara nggak langsung kan, ini pemerintah tuh kayak maksa gitu kan. Ya kalau kalau mau ke Bali rapid test dulu, ketemu keluar Jakarta rapid test dulu gitu. Jadi ya dipersulit lah gitu. Sedangkan ya gue juga ngerasa sih kalau dia di rumah terus juga bosen kan, udah berapa bulan nih kita nggak keluar keluar, nggak jalan-jalan gitu kan. Ya tapi mau mau gimana lagi gitu, kita berhadapan dengan musuh utamanya tuh ya corona yang nggak kelihatan gitu, yang kalau kalau kita nggak menahan diri untuk keluar, ya ya kita bisa bisa jadi carriernya gitu kan.
Jadi ya Ah, 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 ah. eh, susah ngomong sih kalau pemerintah juga udah berusaha protokol kesehatan harus gini gini gini, tapi kita sebagai yang menjalankan ya bisa dibilang kan garda depannya itu sebenarnya bukan petugas kesehatan kan, sebenarnya garda terdepannya itu adalah masing-masing pribadi kita gitu. Kalau kita nggak Hmm. ngejalanin protokol kesehatan ya pemerintah mau ngapain juga sama aja bohong sih gitu. Jadi Sama. harapan gue sih ya kita lebih lebih protokol kesehatannya lebih 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 sadar lah gitu, lebih sadar gitu. Itu aja sih. Yes, betul, betul. Oke, kalau itu dari dalam negeri ya, Bro, untuk 2021. Nah, Hmm, untuk dari luar negerinya sendiri gimana, Bro? Kira-kira kalau kan yang paling hototnya itu kan ya balik lagi trade war itu kan. Kedepannya gimana nih? Apakah trade war Biden ya. masih tetap melanjutin trade war nggak kira-kira? Kalau kalau kita lihat dari ya dari Trump versus Biden kan emang banyak dibilang oh kalau Biden menang tuh trade war-nya udahan gitu. Hmm, hmm, Nggak hmm, seket at least nggak seketat masa-masa Trump gitu kan. Cuma ya hmm, kita juga sebenarnya menurut gue pribadi sih kita nggak bisa langsung ngejudge oh nggak bakal trade war-nya bakal hilang, nggak bakal ada gitu. Menurut gue sih pasti masih ada sedikit ketegangan lah. Maksudnya mungkin nggak se ekstrim zaman Trump gitu. Toh sebenarnya kan Biden juga dia punya kepentingan buat si US-nya juga kan, nggak mungkin langsung mengalah begitu aja ke Cina gitu kan. Jadi mungkin ngomongin geopolitiknya pasti masih ada sih kayak ya eh, nggak bakal langsung hilang begitu aja lah. Pasti mereka juga hmm, punya hmm. perjanjian-perjanjian yang ya harapannya sih saling menguntungkan ya biar nggak berantem terus gitu kan. Masalahnya yang berantem tuh US sama Cina yang kecipratan ya kita negara berkembang gitu. Jadi harapannya sih emang yang ya Biden juga belum benar aktif eh, ke si oval office-nya kan, Hmm, hmm, masih hmm, hmm. ya masih tahun depan dia kan nggak salah ya. Jadi Ya. ya harapannya sih nanti kebijakan yang nanti dia terapin ya emang emang mendukung mendukung iklim investasi di seluruh dunia ya, nggak berantem sama kayak si Trump lagi gitu lah. Hmm, 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 hmm. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau di sisi kita yang menarik tuh adanya itu sih ini free trade agreement antara negara Asia Pasifik, RCEP itu tuh. Itu Oh, itu gimana Regional tuh, Bro? Comprehensive Economic Partnership gitu. Hmm, Jadi hmm, ini hmm, tuh kayak free trade agreement. Jadi tapi kita lihatnya dari dua sisi ya, ngomongin free trade agreement. Untung aja kita kan sebagai negara ya kita masih gede importnya ya, yang mungkin sedikit memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak hati-hati juga dan produk kita nggak bisa bersaing dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, kita malah jadi seperti biasa aja sebagai negara yang konsumtif. Ya hmm, udah aja hmm, hmm. barang-barang dari luar masuk begitu aja kita konsumsi aja, tapi kitanya nggak produksi gitu. Jadi RCEP ini bisa dibilang jadi kayak bisa jadi dua sisi yang menguntungkan dan merugikan. Jadi gimana 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 negara kita menghandle-nya juga gitu. Cuma kalau kita lihat dari sisi-sisi strateginya, kita kan biasanya tuh kayak misalnya batu bara tuh biasanya kita jual ya udah batu bara gitu aja gitu. Tapi sekarang tuh udah mulai banyak strategi-strategi yang fokusnya ke hilir, nggak cuma hulu doang gitu, kayak gasifikasi Ah, gitu. Udah gitu kayak bahan tambang juga kita perlu bikin smelter segala gitu. Jadi hmm, 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 hmm. good pointnya adalah bahan-bahan yang biasanya kita cuma jualan bahan mentah gitu, tapi sekarang udah mulai kita olah jadi punya value yang lebih gitu. Ya, Menurut gue sih barang barangkali di setengah situ, jadi. nah tentu aja jadi keuntungan buat kita ya, apalagi yang lagi ramai sekarang kan soal baterai ya. Hmm, nikel ya. Makanya Tesla mau nikel, Oh, nikel ah. Tesla mau buka pabrik di Indo, wah langsung langsung sahamnya naik semua. Hmm, 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 hmm. Ya mudah-mudahan itu juga jadi katalis yang bagus buat kita ya. Jadi jangan sampai si RCEP ini malah jadi kita negara yang konsumtif aja terus tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu. Itu jadi bisa jadi malah menusuk diri sendiri juga gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau aku tadi baca-baca ya di Detik atau apa gitu, bahkan Shopee gitu ya, produk-produk Mhm. yang UMKM itu sekarang udah banyak merambah ke Singapura, Malaysia kayak gitu loh, Bro. Tapi aku nggak Iya, tahu iya. sih size-nya seberapa banyak gitu, seberapa besar aku kurang paham sih. Iya sih kalau kalau
size-nya gue juga nggak terlalu merhatiin sih, cuma sebenarnya kita punya keunggulan sih gue rasa ya, dari kalau kita lihat ya misalnya kayak rotan aja. Rotan kan di kita tuh kayak apaan sih rotan doang gitu, kursi daya rotan tuh hal yang bisa dibilang ya biasa gitu di kita gitu. Cuma kan kalau misalnya kita lihat dari ke negara-negara luar, itu tuh jadi suatu barang eksotis gitu. Kayak di luar tuh sesuatu yang handmade tuh benar-benar dihargai gitu. Jadi bisa dijual lebih tinggi, sedangkan kalau kita kan rotan di pinggir jalan juga beli aja, beli murah gitu kan. Nah, kalau kita bisa mengolah produk kita terus diekspor keluar sih, itu jadi bagus banget sih sebenarnya sih. Yes, yes. Itu terus juga implementasi Omnibus Law juga ya. Ya, implementasi Omnibus Law juga. Wah, berarti harusnya menarik banget nih tahun depan. Yang pasti IHSG akan naik gitu ya. Ya semoga berapa persen ya bro prediksinya? 7.000 semoga ya tembus ya. Semoga lah ya. Sekarang kan kita year to date tuh masih minus sekitar berapa persen ya? 13% gitu atau berapa persen ya? Ya masih ada dikit lah buat balik lagi ke harga sebelum COVID kan. Ya itu kalau dari segi saham hopefully bisa naik. Terus dari segi justru kalau yang fixed income gitu jadi kurang menarik ya kelihatannya tahun depan. Mungkin sampai awal tahun masih menarik ya, karena suku bunga rendah kan, daripada simpen di deposito gitu ya, obligasi jelas masih lebih menarik. Atau sebenarnya bisa dibilang kan udah 3 tahun terakhir ini performa obligasi lebih di atas saham kan hancur-hancur banget 3 tahun belakangan kan. Ya mungkin ya ada masanya lah peralihan lah gitu. Jadi mungkin sampai sekitar awal tahun obligasi masih menarik gitu. Selama suku bunga kita masih rendah ya obligasi pasti jadi menarik nih. Kalau emas gitu bro, kira-kira? Kalau emas, oh iya kalau lihat harga emas tuh buat gue pribadi sedikit tricky sebenarnya harga emas tuh, karena kita lihatnya dari dua sisi kan, harga emas itu sendiri dan USD kan. Jadi kita mesti ngomongin dua hal nih. Kalau ngomongin emas kan belakangan udah turun kan ya. Sebenarnya kan emas itu kan safe haven juga kan. Begitu resesi semua orang udah larinya ke emas gitu. Lari ke emas dan larinya ke USD gitu. Nah, cuma karena resesi ini emas tuh ya udah naik. Tapi USD naiknya sebenarnya nggak naik juga, karena negara-negara kan pada bakar uang gitu. Jadi nilai USD turun kan. Nilai USD turun. Nah, kalau sekarang kan emas ya orang udah nggak ngebet banget lagi sama emas gitu, karena investasi di saham juga udah lebih menarik gitu. Investor-investor juga ngelihat pasar yang emerging market juga udah mulai menarik, dia mereka udah mulai pindahin duitnya juga ke saham-saham emerging market. Nah, jadi harga emas sendiri ya udah turun gitu. Terus kita lihat lagi harga USD ya. Kalau kita lihat lagi kan USD belakangan ini melemah, rupiah menguat kan. Nah, itu juga karena faktor mulai banyak investor asing yang masuk ke Indonesia gitu, beli obligasi dan masuk ke pasar saham gitu. Jadi rupiah mulai banyak yang perlu rupiah, otomatis rupiahnya menguat gitu. Jadi kalau kita lihat dua sisi itu ya, emasnya otomatis ya bakal jadi turun sih. Harga emasnya turun, rupiahnya menguat gitu. Jadi buat teman-teman yang penggemar emas, bisa dibilang justru ya sekarang saatnya beli sih, karena logikanya kan kita beli pada saat turun, jual pada saat mahal gitu kan. Gitu. Cuma gue sendiri melihat emas itu bukan sebagai investasi sebenarnya sih, sebagai hedging aja. Hedging ya. Gitu. Kecuali kalau kamu kayak beberapa minggu lalu aku kan IG live sama si Bro Kevin gitu kan, ngomongin tentang emas. Ya itu bener, sekarang kita beli emas gitu, tapi untuk 10 tahun lagi, karena resesi besar biasanya itu terjadi 8 sampai 10 tahun lagi. Cycle 10 tahun ya, cycle 10 tahun. Cuma gue nggak tahu ya, gue rasa cycle 10 tahun ini juga mungkin bisa dipatahkan dengan corona ini ya. Sebenarnya kan awal cycle 10 tahun kan dilihatnya karena resesi di 98 dan 2008 kan. Iya. Dan gitu lihatnya 10 tahun berarti 2018 resesi lagi nih. Tapi kita lihat sendiri 2018 sebenarnya nggak resesi banget lah.
emang ekonomi melemah yang karena ada trade war juga. Dulu kan sebelum rame COVID tuh pada mikirnya, wah ini karena trade war bakal masuk resesi nih. Ini pasti trade war jadi penyebab resesi. Tapi 2018, oh nggak resesi nih. Oh berarti tahun depan 2019 resesi. 2019 masih belum resesi juga nih. Begitu akhir corona, ya jadi terbukti lagi resesi gitu kan. Jadi gua rasa sih mungkin ya emang ya adalah siklus ekonomi itu pasti ada gitu. Cuma nggak, kita jangan mikir juga pasti Pasti 10 tahun 10 tahun gitu. pasti turun, nggak sebenarnya nggak kayak gitu juga gitu kan. Emang gue sih mencoba melihatnya dari sisi psikologi pasar ya. Kalau ya emang banyak yang berpikir 10 tahun kemudian mungkin resesi lagi, cuma kan ya kalau nggak resesi ya ekonomi ya fine aja gitu. Turun juga emang turun, cuma ya nggak sedalam pada saat resesi gitu kan turunnya gitu. Jadi kita, kalau sebagai investor sih gue rasa kita jangan terlalu strict mikir 10 tahun pasti resesi gitu. Cuma kita lihat pola pikir para investor gitu. Emang kalau investor mikir 10 tahun pada resesi kan sebenarnya mereka pada nahan duit kan, berharap market turun. Nggak turun-turun, akhirnya masuk lagi gitu kan. Rada-rada naik, udahlah coba keluar lagi dulu. Masih nggak turun, ya masuk lagi gitu. Jadi emang kalau ngomongin ekonomi secara makro tuh emang rada-rada tricky juga sih ya, karena kita mesti lihatnya banyak faktor gitu. Ya, tapi sebagai investor ya tentu aja ya faktor itu jangan kita jadiin suatu hal yang oh ini pasti terjadi kayak gini karena dulu kayak gitu. Sebenarnya kan nggak gitu banget juga gitu, karena gue sih percaya sistem ekonomi nggak cuma di kita doang tapi seluruh negara juga berkembang gitu. Nggak toh orang-orang yang memimpin negara ini nggak sebodoh itulah. Maksudnya kayak dulu ada karena krisis moneter lah 98, nah kayaknya nggak mungkin sih sekarang terjadi lagi gitu kan. Kayak awal-awal corona ini kan orang berpikir wah ini bisa kayak 98 lagi nih krisis ekonominya, krismon gitu. Orang-orang pada mikirnya beli dolar lagi, tapi ya kan nggak kayak 98 juga kan. Kondisi ekonomi secara overall kan berbeda. Betul. 98 bunga deposito sampai 70% gitu. Ya beda lah kondisi ekonominya, dan kebijakan ekonomi juga tentu aja belajar dari masa lalu gitu. Jadi kalau gue bilang ya, kayak emang kita boleh persiapin next recession tuh 10 tahun lagi gitu. Cuma kalau 10 tahun lagi nggak terjadi, kita masih pikirin juga ini kalau nggak jadi resesi terus gimana gitu. Apa yang harus dilakukan itu. Soalnya kayak ya sebenarnya rada-rada sedih juga sih ya kalau kita mikir 10 tahun lagi bakal resesi gitu. Berarti kan ya, ngapain jelek banget ya. Hal, iya ekonomi jelek banget gitu. Kenapa pesimis banget sih gitu. Lu sebagai investor kan harusnya optimis gitu. Oke. Bro, ini ada pertanyaan nih. Bentar ya, aku munculin ya. Iya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh silakan ketik di question and answer ya. Ini, kalau ekonomi pulih, ada kemungkinan nggak pasar saham turun karena uang balik ke bisnis real? Kalau ngomongin ini, sebenarnya kita bisa lihatnya banyak sisi juga sih, karena sebenarnya yang menggerakkan pasar saham tuh menurut gue sih ya, kebanyakan tuh sebenarnya investor retail sih daripada investor yang kelas kakap gitu. Kakap benar-benar ya bandar lah gitu ya. Bandar. Soalnya kan ya mungkin aja sih ada gue kalau diperhatikan sih kan ada sisi gelapnya pasar saham tuh, ada aja beberapa yang kelihatan lah mereka tuh taking profitnya dari pasar saham gitu kan. Entah kan diputer buat ke ekonomi real ya, ada bisa aja sih, pasti ada momennya orang-orang itu pada take profit gitu. Cuma menurut gue sih nggak usah terlalu ditakutin juga sih sebenarnya, karena kalau kita ngomongin kenaikan yang terus menerus sebenarnya nggak bagus juga gitu. Istilahnya kalau ini lebih dari sisi psikologi trading sih sebenarnya ya. Kalau misalnya suatu market tuh naik turun tuh kayak sama kayak nafas lah, kalau gue bilangnya sama kayak nafas. Nah begitu kalau misalnya naik terus gitu, istilahnya narik nafas terus gitu, nggak ada dibuangnya ya habis juga kan nafasnya gitu. Kan? Kalau kita narik nafas terus, yang naik terus tapi nggak dibuang-buang ya habis juga gitu. Jadi
emang pasti ada fase market naik turun sebenarnya pasti ada aja sih. Cuma ya kita lihat lagi kalau misalnya itu uangnya masuk ke ekonomi real, ya bukan hal yang jelek juga kan. Toh kalau ekonominya muter ya pasar saham juga pasti ikutan naik juga kan. Betul, betul. Ya jadi nggak usah terlalu takut lah dengan aksi taking profitnya. Ya pasti terjadi, cuma balik lagi kita tuh investornya mau investor kayak gimana, emang percaya nggak sama perusahaan yang kita beli gitu, atau dikasih minus 7% dikit aja pada teriak-teriak gitu. Sebenarnya Oke. ada, kalau Hmm, ngomongin saham ya, baik lagi ini rada seru sih karena banyaknya jumlah investor yang bertambah ya, apalagi sisi milenial kan, yang bertambahnya sampai 1 juta lebih kan. Nah justru yang gue khawatirkan adalah buat teman-teman investor baru ini jangan sampai mengalami euforia gitu, karena awal gue di saham juga gue masih baru lah dibanding senior kan. Gue baru 2017 di saham, masa-masa kejayaannya Tekim INKP gitu. Nah hmm, masa-masa itu gue juga mengalami euforia gitu, emang marketnya lagi jelek gitu. Cuma eh, saham yang gue pegang tuh gila-gilaan, gue pikir wah gila nih, main saham gampang banget ya, sebulan untungnya bisa belasan persen gitu. Nah ini yang gue lihat juga banyak ke teman-teman investor baru yang berpikiran sama kayak banget gitu. dengan dulu gue berpikir gitu. Ya Hmm, emang sekarang marketnya tuh lagi baik banget lah gitu. Marketnya tuh kayak, ya bisa dibilang ya, kalau kalau anak TK disuruh beli saham juga, saham blue chip juga pasti naik gitu. Jadi jangan sampai harapan gue sih jangan sampai teman-teman investor baru ini nanti, kalau biasanya kan ada istilah sell on May and go away gitu kan. Jangan hmm. nanti pada saat masa-masa lagi taking profit, masa-masa koreksi itu malah jadi traumatis, dan malah jadi ujung-ujungnya ngejelek-jelekin saham gitu. Gue sih berharap ya semoga teman-teman investor baru ini uh, stick to stock market gitu, karena emang emang apa ya jangan sampai mikirnya cari uang gampang lah di pasar saham itu gitu. Betul banget, bro. Ya, Hmm. anak muda gitu ya. Kalau aku lihat kemarin kayak Kaisang gitu kan, ada beritanya apa kayak Kaisangmologi. Karena dia Samologi. Sangmologi ya, karena dia apa ya? Samologi. Sama apa ya kemarin? Kemarin saham Eh, apa Pegas kalau nggak salah ya. PT Pegas atau Pegas atau PTBA ya? Pegas ya kayaknya ya. nggak tahu sih, gue nggak terlalu matiin situnya sih. Nah, pokoknya satu Iya saham iya. gitu kan. Karena kan bakalan juga anak-anak muda ini masuk untuk investasi gitu ya, trading di saham. Hmm, hmm, hmm. Ini juga akan jadi salah satu tren baru gitu loh, bro. Kalau misalkan ada public figure ngomongin saham Iya apa, iya. semua orang borong-borong ke sana gitu. Kayak BRIS kemarin, Betul semua betul. orang borong-borong ke BRIS. Iya Ntar ke kemana? Ke Telkom, Friends. Kan karena kalau nggak salah 5G udah mulai ini disetujui. iya iya. Nah, Iya itu yang mengkhawatirkan juga emang di sisi itunya sih, kayak ada juga Mansur Mologi juga kan, Ustadz Ustadz Yusuf Mansur kemarin juga ngepom-pom lah istilahnya. Ya emang itu yang yang jujur aja ya gue khawatirin, sebagai jangan sampailah teman-teman juga terjebak karena ikut-ikutan gitu, karena ya itu sebagai investor pemula pasti mengalami itu lah, karena gue juga dulu mengalami itu gitu. Nggak ngerti saham, asal teman bilang lu beli ini pasti naik, oh ya udah gue beli, beneran naik itu. Terus gue pikir gampang main saham kayak gini gini, terus akhirnya terjebak saham-saham gorengan gitu. Makanya kan ya jangan sampai traumatis gitu. Jadi buat terutama ya teman-teman yang investor baru sih, kalau bisa sih masa sekarang tuh kan kita banyak waktu lah ya, kita liburan juga nggak bisa jauh-jauh gitu kan. Nah dimanfaatin dengan belajar, ya benar-benar belajar soal eh, pasar modal gitu. Atau sekarang tuh jauh-jauh lebih gampang dibanding dibanding dulu gitu belajarnya. yes, Banyak banget sih, banyak di banget yang bisa TikTok aja dipelajarin. ada sudah sekarang. Di TikTok juga ada ya. Anyway, bro, ini ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Mau tanya, yang jadi concern saya sih efek domino dari Oh ya, COVID ini terhadap dernya negara-negara negara-negara khususnya di US yang apa debt equity ratio-nya 120% ya dari 120 GDP. GDP-nya. Nah, Ini der ya ya. sebelum COVID. Gimana menurut Bro Fabian? Ini sebenarnya emang concern dari, kayaknya bukan dari bro bro siapa ini?
Royce Roy. Doeng ya. Cuma kayaknya emang emang ada istilahnya tuh debt bubble gitu. Emang ini salah satu yang dikhawatirkan buat mungkin akan jadi tantangan selanjutnya buat ekonomi dunia lah ya, bukan negara lagi. Ya emang nggak bisa dipungkiri kan, emang salah satu cara buat negara-negara nahan dari COVID ini ya mencetak uang kan, ada atau istilahnya mencetak hutang lah sebenarnya kan. Mereka menerbitkan obligasi yang ujungnya dibelinya sama bank sentral juga gitu. Nah, emang ini jadi concern juga sih, karena gue sendiri nggak punya, ya nggak punya jawaban sebenarnya atas masalah ini sebenarnya, karena toh sebenarnya bisa dibilang semua negara juga pasti berutang gitu. Tinggal ini udah lebih ke arah kebijakan masing-masing negara yang gimana mereka menghandle utangnya gitu. Untungnya sih kita masih termasuk negara yang cukup sehat ya utangnya ya, dibanding negara-negara lain gitu. Cuma concernnya adalah di sisi US sih, karena kemarin kan emang kalau dilihat emang Trump tuh sedikit menganggap remeh soal COVID ini ya, dan ujung-ujungnya juga akhirnya ya kebijakannya juga nggak bisa mengkonten COVID di US gitu. Jadi mereka ya lagi-lagi jadi bakar duit lagi aja. Helikopter money lah istilahnya gitu. Nah, kalau ini sih ya gimana pinter-pinternya mereka sih, udah balik ke masing-masing negara sih. Kalau Yang pasti yang kita yang mengkhawatirkan sebenarnya ya dari US, karena mereka kan emang ya kelas kakapnya dunia lah gitu. Kalau mereka ekonominya goyah ya pasti semua negara juga ikutan goyah gitu. Nah, kalau kita sebagai investor ya, cara terbaik untuk menghadapi resiko kayak gini ya dengan diversifikasi produk gitu ya bro ya. Ya dengan diversifikasi. Selain kita masuk saham ya balik lagi tadi ada hedgingnya dengan cara ya kita beli emas kayak gitu. Jadi jangan khawatir gitu kan. Oke bro, kira-kira ada lagi nggak nih faktor dari eksternal bro yang mempengaruhi market outlook 2021? Gue lebih tertariknya sih soal sovereign wealth fund-nya yang digadang-gadangkan. Soalnya kemarin gue baca-baca sih kalau soal mana ya, si sovereign wealth fund ini sebenarnya ini tuh kalau jelaskan secara sederhananya gimana ya, jadi kayak investment fund yang dikelola negara lah ya, secara nggak langsung bisa dibilang ya kayak reksadananya cuma level negara lah gitu. Oke. Nah ini tuh tapi sebenarnya di tiap negara tuh berbeda-beda gitu. Cuma di kita tuh fokusnya di investasi dari luar gitu. Nah yang gue penasaran sih ya nanti si penerapan sovereign wealth fund ini akan seperti apa sih gitu di kita. Kalau ini dibilang sukses ya otomatis investor juga pasti pada tertarik dong. Itu sih. Oke. Kalau aku summaries gitu ya. Jadi topik utamanya itu ya pasti tentang pemulihan ekonomi karena corona gitu ya. Nah, di mana kelihatannya baru kalau sukses baru terrecovery mungkin 90% itu di kuartal kedua atau kuartal ketiga gitu kan. Di mana juga di 2021 satu tadi recovery vaksin. Terus yang kedua juga kalau ngomongin Presiden Biden gitu kan, biasanya juga ngelihat 100 hari pertama juga kan bro, kebijakannya kayak gimana, ya kan? Biden effect lah kayak gitu. Terus juga kita akan masuk ke Free Trade Agreement, RCEP tadi kan, dan juga Sovereign Wealth Fund. Nah ini kan tujuannya satu sih, untuk mengundang investasi ke Indonesia, kan kayak gitu kan, untuk memboost ekonomi Indonesia. Tapi balik lagi, ini
enggak untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, gitu kan? Hmm. Kan nggak mungkin eh, free trade langsung boom kan nggak, Ya, ya. gitu kan? Terus suku bunga akan tetap rendah, gitu dijaga di rendah, mungkin inflasi di angka 3-5% gitu ya. Otomatis suku bunga juga di angka situ. Um, juga sepertinya rupiah juga akan ada di level-level sekarang ini ya bro ya, 14-15 ribu Ya, gitu ya, di 14 range ribu, itu ya, ya. 14-15 ribu. Hmm. Nah itu kira-kira katalis-katalis yang ada di 2021. Oh ya, Nah, mungkin kalau tambahin dikit soal mm, ini kali ya, kita fokusnya nanti kan kalau ngomongin yang bakal menarik tuh di mm, tahun depan tuh pasti di infrastruktur. Soalnya kan proyek strategis nasional tuh fokusnya balik lagi ke pengembangan infrastruktur kan. Kan yes, tadinya mau digas di tahun ini tapi karena COVID jadi mundur pengen dikejarnya tahun depan ya. Jadi kalau kita lihat sendiri banyak saham-saham infrastruktur yang udah mulai naik gitu. Jadi mungkin buat teman-teman investor ya bisa bisa mulai melihat lah infrastruktur kedepannya seperti apa. Sama juga bisa dibilang kalau kalau saham-saham cyclical itu pasti akan mulai bergerak ya, karena kemarin kan mereka orang-orang pada pilihnya saham-saham defensif dulu kan, kayak banking, consumer, eh, infrastruktur telco atau GSMR kayak gitu kan, model-model yang defensif defensif kayak seperti itu. Nah, saham-saham ini ya kalau kalau ekonominya udah mulai naik ya pasti udah rada-rada bisa dibilang rada ditinggalin lah sama investor-investor kelas besarnya gitu. Pasti kemungkinan besar mereka kan mulai melirik sektor-sektor cyclical yang udah mulai naik, kayak sekarang harga batu bara juga udah mulai naik gitu kan. Otomatis kan kalau ekonomi bergerak, pabriknya udah mulai jalan lagi, otomatis batu bara juga diperluin lagi, jadi harganya udah akan naik lagi juga gitu. Jadi bisa dilihat buat mungkin jangka pendeknya, buat tahun ke depan saham-saham di sektor silikal mungkin akan jadi saham-saham yang menarik sih. oke, oke. Nah, nah itu kan tadi katalis-katalis positifnya kan bro. Nah kalau kamu sendiri gitu kan, kalau aku kasih kamu uang besok gitu ya, aku transfer 100 juta bro, investasiin, kamu bakal bagi itu kayak gimana bro? uh, 100% deposito kah? Atau 100% enggak saham? sih. Ini Pertanyaan agak pertanyaannya ini ya, menantang ya. rumit ya. Bisa dibilang gue akan simpan 10% di fixed income, 90% di saham. Oke, 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 oke. Kenapa bro? Alasannya bro? Ya saham udah mulai menarik banget gitu, udah ya bisa dibilang saham udah sedikit telat sih kalau kita mulai masuk, udah kemarin udah menarik gitu. Dan kalau dari sisi fixed income semuanya buat kayak safety aja sih, bisa dibilang ya dana daruratnya investasi gitu. Yes, betul. Ntar kalau turun masuk dicairin beli Nah saham kalau lagi turun gitu ya. ya betul kan, kalau resesi gitu kan, kalau resesi obligasi naik ya kita jual obligasinya dengan harga yang bagus, masukin pindahin ke saham yang lagi murah. Nah ini nih ada pertanyaan lagi. Kalau properti gimana? Atau kamu 100 jutanya dibeliin properti aja bro? kalau Kayak kalau nggak properti ada deh kayaknya. eh, sebenarnya properti udah masuk ke sunset industry banget ya, dan kayaknya Yes. kalau gue lihat juga beberapa teman gue aja, mungkin beberapa kalau kita lihat dari topik-topik yang suka dilempar juga pasti pertanyaannya apakah mending beli rumah atau sewa rumah gitu. Dan kalau kita lihat kayaknya buat kaum milenial kayaknya nggak apa-apa mereka sewa rumah dulu gitu daripada beli rumah. Beli rumahnya kemahalan gitu. Jadi kalau kalau ngomongin properti sih kalau sebagai investor ya kita hitungannya investor retail lah ya. Investor retail gue sih nggak akan invest ke properti yang mungkin kayak model rumahan atau tanah seperti itu aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin investasi properti, gue akan milihnya ke model kayak ruko gitu. Atau mungkin bukanya kayak model kos-kosan gitu. Jadi ya harus pinter-pinter gitu, jangan
Kayak jangan sembarangan beli kayak oke beli properti aja Senin depan harganya naik gitu. Ya iyalah harganya naik, ujungnya juga inflasi kan harganya naik gitu. Jadi kalau kalau aduh gue lupa sih istilahnya, kalau di properti itu ada semacam kayak rumusnya lah. Jadi dari harga properti itu dibandingin dengan harga sewanya kalau nggak salah, harga sewa buat tahunannya. Gue rada lupa sih itu istilah di properti apa. Cuma angka itu udah jadi hal yang menarik gitu. Gue lupa sekitar berapa persen gitu. Jadi kalau kita misalnya beli rumah 1 M gitu, paling bisa disewainnya tuh berapa puluh juta gitu. Oh iya iya. 70 juta atau berapa? Setahunnya 70 juta. 5%-nya kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah 5%-nya. Nah, itu kan jadi ya ngapain lu investasi di properti yang ya oke kalau misalnya ada yang orang sewa. Kalau nggak ada yang sewa berarti lu nggak dapat 5%. Sedangkan lu kalau simpen di pasar uang atau di fixed income 5% mah ya bisa dapat lah. Udah pasti almost dapat lah ya. Nah, nggak repot-repot gitu kan? Nggak repot-repot, belum ngurusin soal IPL-nya, maintenance fee dan segala macamnya gitu. Belum kalau bener-benerin rumahnya gitu. Jadi kalau melihat dari sisi properti yang seperti itu ya udah, buat gue sih udah nggak gitu menarik gitu. Nah itu minimal 3%. Tapi mungkin kalau ngomongin properti mungkin kalau mau melirik itu ke daerah-daerah yang nanti akan berkembang ke depannya gitu, yang dimana tanahnya masih murah. Kalau bisa dibilang kan sekarang daerah-daerah Indonesia Timur tuh tanahnya masih murah banget. Nah kan katanya tuh di Labuan Bajo tuh udah bukan penduduk sekitar yang punya tanahnya gitu. Nah jadi ya bisa dibilangnya investor yang kelas besar tuh ya udah meliriknya ke arah Indonesia Timur gitu. Mungkin jadi sektor pariwisata ke depannya akan bisa berjalan ya kalau COVID ini udah beres gitu. Apalagi kemarin yang apa sih ibu kota baru di Kalimantan itu katanya orang-orang beli tanah di sana tuh langsung naik berlipat-lipat harganya. Iya betul. Jadi kalau mau ngomong properti ya mungkin secara physical properti ya kita masih punya sense-nya juga sih kalau kata gue. Jadi emang mesti tahu nih kira-kira pengembangan daerah ini tuh ke arah mana sih, ke arah timur kah atau utara atau selatan gitu. Nah pasti yang harga properti itu masih murah ya kita bisa berinvestasi di sana gitu dengan harapan akan naik gitu nilainya. Oke bro. Nah balik lagi ya sama Res tadi ya. Nah kalau kayak tadi aku tanya ke Bro Fabian gitu ya, kalau tiba-tiba kamu dikasih 100 juta, mau kamu masukkan kemana? Nah itu kita bisa mulai berpikir, oh kira-kira ya 90% aku masukkan ke saham, 10% ke obligasi gitu kan tadi kan. Nah tapi akan berbeda ketika kita sudah invest rutin per bulan gitu. Apakah kita akan switching ke other investment atau gimana kayak gitu. Nah teman-teman balik lagi nggak usah khawatir gitu loh karena investasi kita jangka panjang gitu. Nah ketika kita tahu tadi kan ada beberapa poin kan recovery corona, Biden effect, SWF, terus infrastructure gitu kan. Nah kalau memang tidak terlalu signifikan gitu kan, kayak tadi misalkan rokok tiba-tiba nggak boleh di Indonesia, nah kita nggak usah pusing-pusing untuk switch investasi kita gitu, tetap stabil aja kita invest misalkan di saham BCA, ya udah stabil aja di BCA gitu kan. Nah terus tetap stabil dan jangan lupa jangan investasi di satu produk aja gitu kan. Kayak tadi Bro Fabian bilang ketika dia mau masuk ke saham, dia tetap nyimpen 10%-nya untuk di obligasi, jaga-jaga kalau misalkan sahamnya drop, dia bisa masuk lagi. Nah, balik lagi juga ketika kita berinvestasi, jangan full amount di saham, tapi juga diversifikasi, gitu kan? Diversifikasi mungkin di emas atau di reksadana pasar uang. Dan jangan lupa sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu dulu tujuan investasi kita apa, gitu kan? Jangan karena kelihatannya 2021 adalah tahun yang menjanjikan gitu kan ya untuk saham, tujuan investasinya sebenarnya untuk dana berlibur gitu kan, mau ke Bali akhir tahun 2021, terus karena kelihatannya menarik nih, aku masukin deh ke saham gitu ya mungkin akan naik mungkin,
Kan tapi kita nggak tahu gitu loh ke depannya Iya. bagaimana. Jangan-jangan tiba-tiba drop gitu ya. Ternyata tengah tahun vaksinnya nggak jadi, nggak sukses. Langsung IHSG turun lagi, drop lagi. Akhirnya kamu nggak jadi ke Bali, cuma jalan-jalan di dalam kota. Kayak gitu kan. Iya. Betul, betul, betul. Oke, kayaknya gitu dulu ya. Market outlook kita di tahun depan gitu. Oke, thank you ya Bro Fabian ya. Oke, thank you Liburan mau kemana Gary. nih akhir tahun? Ah, di rumah aja. Di rumah aja ya. Di Di rumah rumah aja aja. karena corona atau karena ini bro? Karena investasinya anjlok bro. Enggak, untungnya investasi gue nggak anjlok sih. Mantap. Oke bro, thank you bro. Mungkin ada pesan-pesan terakhir mungkin bro. Pesan terakhir mungkin ya emang kalau dilihat secara overall lo 2021 akan jadi optimis banget ya, banyak juga kayak banyak ekonom juga melihatnya sebagai udah tahun yang optimis gitu. Cuma buat teman-teman apalagi yang baru mulai, jangan sampai terjebak sama euforia, terutama euforia saham ya. Kalau gue lihat belakangan ya, jangan sampai mikir oh pasar saham tuh buat cara dapet uang cepet gitu. Sebenarnya jangan sampai mikir kayak gitu, karena jangan sampai terjebak ke pola pikir yang salah gitu. Pasar saham emang buat mendapatkan uang, dapat cuan gitu, cuma bukan dengan cepat gitu, tapi dengan pasti gitu, dan dalam jangka waktu yang lama sebenarnya seperti itu gitu. Yes, Jadi ya. mungkin ini sih benar-benar pesan banget buat teman-teman investor yang baru gitu. Jangan sampai mengalami kesalahan gue dulu gitu, mikir oh ini gampang lah main uang di saham dah gitu, benar-benar sembarangan banget gitu nyimpen uang tanpa kita pikirin apakah bener ini saham yang bagus atau enggak gitu. Toh jangan sampai uang hasil kerja keras kita tuh malah jadi hilang begitu aja karena kita ngejar cuan cepetnya gitu. Jangan sampai kayak Betul, gitu aja betul. sih. Oke, thank you atas saran-sarannya Bro Fabian. Oke. Oke, see you di Oke, tahun see depan you ya Bro ya. tahun depan. Kita ntar Oke. ini lagi. Nge-live Siap, lagi siap. bro. Oke, bye. Oke, Thank thank you you. Bro Gary, Bro thank you. Fabian. Yo.